Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana Melbourne Bang Nuim? Jakarta ini kudu pakai masker dan siap-siap kena ispa karena cuacanya terburuk di dunia sekarang ini. Masya Allah. Apa yang Bang Nuim ingin sampaikan tentang ini? Karena ini kata Pak Luhut ini pakai mobil listrik. Saya nggak tahu di Australia ini mobil listrik ini makmurkah ini karena kan negara makmur, tapi akankah ini PLTU menjadi sebuah masalah batu bara? Nah, silakan Bang Nuim dari tengah kota yang luar biasa, kota terbaik di dunia, Melbourne. Salah satu ya. Salah Hari satu. alhamdulillah kelihatannya terang benderang dan suhu mungkin akan mencapai sampai 18 derajat. Masya Allah. Jadi itu Dingin-dingin paling sedap ya. panas 18 derajat sekarang. Ya enak, kalau itu enak, tidak terlalu dingin dan tentunya tidak terlalu panas. Nah ini persoalan cuaca ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Ini semua pihak harus ikut menyelesaikannya. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya aja? Misalnya negara seperti Australia, negara seperti Indonesia yang ingin terus untuk menjual batu bara. Padahal Australia ini dikatakan memang sebagai negara yang batu baranya paling aman. Dalam artian relatif dibanding dengan negara-negara lain. Tetapi batu bara masih tetap akan menyisakan polusi udara. Jadi apa yang pernah menjadi suatu kiasan dalam bahasa Inggris, everybody talks about the weather, nobody does anything about it. Semua orang bicara mengenai soal cuaca, tapi tidak ada yang berbuat sesuatu apapun untuk cuaca. Sekarang sudah berubah karena orang sudah merusak cuaca. Jadi bukan hanya karena orang Inggris itu paling suka kalau jumpa itu langsung bicara cuaca. Ini hari panas atau hari dingin, ini hujan atau kering ya. Tapi tidak berbuat sesuatu. Sekarang ternyata manusia sudah mampu berbuat sesuatu yang negatif, yang jelek terhadap cuaca. Jadi tidak bisa dibantah. Dan ini bagaimana caranya? Tiongkok mengatakan, kami tidak bisa katanya sepihak untuk melakukan pengurangan terhadap produksi karbon dioksida dengan membagi. Karena kami sekarang baru mengejar ketertinggalan, padahal dia nomor 2 sekarang. Kalian dahulu di barat sudah nomor 1, kalian habis-habisan merusak dunia ini, merusak bumi kita. Sekarang kalian minta kami untuk. India juga mengatakan yang demikian. Sebab di India pun ini dari sejak dahulu memang cuacanya juga tidak begitu bisa dikatakan baik ya. Cuacanya itu berbahaya sehingga membuat banyak orang menjadi sakit dan lain sebagainya. Nah, sekarang di Indonesia ini terjadi. Kenapa bisa sampai terjadi? Ini karena merupakan bagian dari apa yang terjadi di seluruh dunia. Kita lihat di Kanada. Bagaimana bisa terjadi kebakaran hutan yang begitu dasar. Kita lihat di Lahaina. Di Hawaii. Kemarin ya, luar biasa. Jadi, Spanyol juga ya. Betul, karena Al-Quran mengatakan manusia melakukan perusakan di bumi dan di air, di laut. Ini memang benar. Laut penuh dengan plastik dan lain sebagainya. Semua itu adalah karena apa? Karena keserakahan, ketamakan. Jadi sekarang misalnya di Melbourne. Nah kami di Melbourne ini sejak sebulan yang lalu lah, hampir sebulan yang lalu itu diberi tong sampah kecil yang bisa diletakkan di dapur dan dikasih plastik yang cepat akan hancur. Dikasih sampai 150 kantong plastik. Nah, segala sisa makanan harus dimasukkan ke situ. Segala sisa makanan, kulit telur dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka sudah menyadari. Kalau dahulu sampah itu dibuang begitu saja, itu menimbulkan methane. Ya gas yang maaf cakap itu yang keluar dari belakang ternak. Itu ikut menimbulkan methane, gas methane ini ikut menimbulkan gangguan terhadap cuaca. Jadi bagaimana caranya? Sekarang ini makanan yang juga menimbulkan methane kalau dibuang begitu saja, sekarang akan diolah menjadi kompos. Jadi segala kulit, misalnya tulang ikan, tulang daging, kulit telur, semua sayur bekas semua itu dimasukkan ke dalamnya. Jadi setiap rumah diberikan tong khusus. Jadi sekarang ini ada 4 tong lah itu gitu. Kalau dulu hanya 3, sekarang ini 4 tong. Jadi ada tong untuk sampah biasa, ada tong untuk sampah yang disebutkan tadi sisa makanan dan sisa tanaman. Orang yang potong rumput, orang yang nebang pohon, itu mesti dimasukkan di tong khusus. Kemudian ada lagi tong yang untuk barang-barang yang bisa didaur ulang seperti botol, kaleng dan lain sebagainya. Itu digilir. Dan ada ngambil tiap hari Rabu, Kamis, Jumat ya. Ya, kalau di tempat kami itu tiap hari Jumat. Jadi ada usaha kelihatan untuk melakukan ya barangkali mengurangi lah
polusi terhadap alam. Sebab kita melihat sekarang ini bahaya. Bukan hanya Jakarta yang kian tenggelam, tapi kita lihat bagaimana di Thailand sudah ada desa sama sekali tidak bisa dihuni oleh masyarakatnya karena air sudah naik begitu tinggi. Jadi ini merupakan satu tantangan bagi seluruh umat manusia yang harus melupakan semua perbedaan mereka seharusnya untuk bagaimana bisa menyikapi keadaan seperti yang terjadi sekarang ini. Bagaimana Jakarta, ya ibu kota negara Republik Indonesia yang ada orang-orang yang punya kemampuan untuk menahan hujan, untuk apa semua, kok bisa jadi seperti itu? Nah, ini berarti tantangan untuk semua manusia, bukan hanya untuk satu orang. Jadi seperti dikatakan dalam Al-Quran bahwa manusia itu melakukan kerusakan di laut dan termasuk di Indonesia juga termasuk salah satu negara yang paling banyak mubazir makanan, membuang makanan. Betul. Paling besar kali, betul. Ini banyak makan tapi kita ada yang ini tersisa. mengatakan, Gimana Bang? Ya, karena banyak makan, karena kita negara yang panas, jadi makanan itu cepat busuk, cepat basi. Ya, kalau karena itu jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena wala ta'tadun itu di dalam Al-Quran itu jangan berlebihan. Itu bukan hanya dalam sikap tetapi juga dalam perbuatan. Tidak boleh berlebihan. Karena kalau kita sudah berlebihan itu berarti kita sudah mulai mubazir. Dan mubazir itu adalah saudara syaitan. Ini yang terjadi sekarang ini. Mau bilang apa? Ya, luar biasa, betul. Kebakaran di Hawaii itu luar biasa. Kita lihat ribuan orang, bahkan belasan ribu pengungsi juga di Spanyol sekarang sedang terjadi, Bang Nuim, ini ya, di daerah-daerah turis itu yang nampaknya banyak turis yang hang hong pula ya. Tapi bukan sekedar cobaan. Panasnya luar biasa. Betul. Panasnya luar biasa dan bukan saja di situ, juga di Kanada, di Amerika sekarang ini juga bolak-balik mendapatkan serangan angin taufan, atau mereka ada yang menyebutkan typhoon, ada yang menyebutkan cyclone, ada macam-macam. Itu semua terjadi. Dan di Australia saja orang sudah mulai was-was. Bagaimana nanti musim panas? Ya, Desember, Januari, Februari, bagaimana ini? Apakah akan terjadi kebakaran hutan yang hebat seperti yang pernah terjadi beberapa tahun yang silam dan lain sebagainya? Ini sesuatu yang agak sulit untuk bisa dihindari atau dicegah karena melawan alam ini tidak mudah. Jadi kalau orang pernah mengatakan ketika Tuhan menjadikan besi dan besi itu menjadi sombong karena dia begitu kuat bisa dijadikan pedang dan lain sebagainya, maka Tuhan menjadikan api karena api bisa meluberkan besi, tapi kemudian besi menjadi sombong. Inilah kekuasaan itu menimbulkan kesombongan. Bukan dia tawadhu, bukan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi dia berbangga-bangga. Maka api juga akhirnya menjadi sangat sombong. Tuhan menurunkan air untuk memadamkan api. Tapi air juga menjadi sombong. Nah, sekarang semuanya ikut-ikutan sombong. Nah, ini yang menjadi pelajaran untuk kita sebagai manusia. Masya Allah, ini urusan kekuasaan sombong ini menjadi sebuah literasi sendiri. Hari ini di depan koran media Indonesia, tepatnya Senin ini, panas dingin hubungan Jokowi PDIP. Tapi saya juga menyorot berita dari Tempo yang melihat keadaan di Ekuador. Banyak orang bilang itu Pak calon presiden itu tolong dijaga, jangan sampai terjadi seperti di Ekuador. Meletus Hang Heng Hong di sana yang tanggal 20 kemarin ini baru ada. Nih mungkin Bang Nuim bisa kasih pencerahan apa yang terjadi dan bagaimana bisa pemimpin itu kok kalau sudah memimpin kok cenderung sombong gitu apa? Gimana Bang Nuim? Silakan Bang Nuim. Macam. Ya itu dia. Jadi dia merasa bahwa mendapatkan kekuasaan. Jadi kalau dikatakan oleh seorang Menteri Luar Negeri Inggris, power tends to corrupt, bahwa kekuasaan itu cenderung untuk membuat orang itu menjadi korup. Korup ini bukan hanya uang, tetapi juga perasaan bangga dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam hal ini kita sebagai Muslim kita mesti kembali ke sejarah Islam ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, dia mengatakan, aduh ini berat nih, kalau saya salah jangan ikuti saya. Kalau saya benar, ini. Jadi begini, Rasulullah SAW mengatakan ada satu hal yang pernah dikutip, ini betul atau tidak, katanya ada riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW itu menurut seorang pujangga Inggris, N.B. Yeats, kalau tidak salah, dia mengatakan dalam surat kepada anaknya bahwa seorang pemimpin itu bukan mengabdi kepada rakyat, tetapi mengabdi kepada kebenaran. Sekali lagi, pemimpin itu bukan mengabdi kepada rakyat, tapi mengabdi kepada kebenaran.
Jadi dia harus menegakkan kebenaran. Kadang-kadang kalau sudah menjadi penguasa, lupa daratan. Karena dia menganggap dirinya sudah begitu. Sehingga ada satu contoh di dalam sejarah Inggris. Seorang raja yang oleh bawahannya dikatakan, kamu luar biasa, kamu raja, kamu bisa segala-galanya begini. Akhirnya dia duduk di pantai di kursi. Nah, jadi menunjukkan kepada rakyatnya. Mereka bilang, kamu bisa menahan ombak. Air pasang, akhirnya air pasang, kakinya basah dan lain semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwa walaupun kamu penguasa, kamu adalah tetap manusia. Tidak boleh menjadi serakah, tidak boleh menjadi sombong, menjadi orang yang tidak punya empati terhadap orang lain. Karena dalam hal menjadi penguasa itu, seperti dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, ada 6 hal. Kamu itu bisa masuk surga dan aku akan menjadi pembela kamu untuk masuk surga, asalkan dalam hidup kamu, pertama, jangan kamu berdusta. Jangan berdusta, itu pertama. Kedua, jangan melanggar janji. Jujur, itu hebat. Kedua, jangan melanggar janji, jangan seenaknya bikin janji. Nah, ini dia. Ketiga, jangan kamu mengorbankan kepercayaan orang lain terhadap diri kamu. Keempat, kamu jangan menjadi keji, baik dalam pikiran maupun dalam perbuatan. Kelima, jangan kamu menjadi orang yang pertama yang melakukan pemukulan. Nah, itu ya. Jadi Islam itu reaktif, bukan proaktif, bukan menyerang begitu saja. Itu salah. Yang sekarang ini diwacanakan Islam itu agresif, tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai agresivitas. Dan keenam, jangan kamu mengambil sesuatu yang jelek dan secara tidak sah. Jadi ini ajaran Islam yang sangat luar biasa. Bahwa seorang penguasa itu bukan mengabdi kepada rakyat, tapi mengabdi kepada kebenaran. Ini artinya dalam sekali. Nah, kalau kita lihat di Ekuador, ini terjadi di negara-negara di Amerika Selatan, itu terjadi apalagi dahulu ya. Kita lihat bagaimana misalnya pernah ada seorang pemimpin di Chile. Pemimpin ini dipilih oleh rakyat. Dipilih secara demokratis oleh rakyat. Tetapi kemudian dia tidak disukai oleh Amerika. Amerika ya bisa melakukan suatu siasat untuk terjadinya kudeta. Maka naiklah orang yang tidak bisa diandalkan. Orang yang kemudian menjadi bengis, menjadi kejam dan menjadi semuanya. Ini semuanya terjadi. Di Amerika Selatan itu sampai dikatakan bahwa Amerika Selatan itu tidak akan tentram sebelum setiap orang menjadi presiden. Nah, ini dia, semua orang mau jadi presiden. Itu memang betul, karena mereka itu kecuali Brazil yang berdarah Portugis, yang selarinya itu adalah berdarah Spanyol. Nah, Spanyol ini kita mengetahui melalui Franco misalnya, ini adalah suatu diktator yang sangat luar. Orang Spanyol itu dikatakan berdarah panas. Kebetulan tadi malam tim perempuan Spanyol jadi juara dunia di Sydney bertanding lawan Inggris, menang 1-0. Nah, orang Spanyol itu selalu dikatakan berdarah panas. Ya, Spanyol ini punya riwayat hidup yang sangat luar biasa. Dia pernah mengirimkan sampai lebih dari 100 kapal untuk menyerang Inggris, tapi akhirnya yang kembali cuma 1 kapal yang selamat dan lain sebagainya. Jadi Spanyol ini, kalau kita melihat sejarahnya, karena kita tidak bisa mengingkari kenyataan orang-orang Spanyol lah yang melakukan penjajahan, melakukan kekejaman, kebatilan, kezaliman di Amerika Selatan. Dalam upaya antara lain untuk menjajah, untuk mendapatkan keuntungan emas dan lain sebagainya. Dan mereka juga karena sekaligus juga untuk menyebarkan agama mereka. Jangan lupa, ketika kekuasaan Muslim di Andalus, sirna, kalah, ketika kembali Isabel dan Ferdinand, misal raja dan ratunya, itu mereka melakukan apa yang disebutkan inkuisisi. Ini sejarah ya, kita bukan menjelek-jelekan, kita tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain. Ini sejarah. Apa yang terjadi dengan inkuisisi ini? Kekejaman yang sangat luar biasa. Orang-orang Yahudi dipaksa untuk meninggalkan agama mereka. Kalau tidak mau, angkat kaki. Mereka yang dikatakan banyak orang-orang Yahudi yang mengatakan, oke lah, saya tinggalkan agama saya, sekarang menjadi agama kamu. Nah, itu disuruh membuktikan, antara lain katanya disuruh makan babi. Agama kamu melarang, kan? Sekarang kamu meninggalkan agama asli kamu. Dan mereka ini orang yang darah panas, itu yang memakan conquistador, yang melakukan penaklukan
di Amerika Selatan itu mereka kejamnya sangat luar biasa. Jadi sampai sekarang ini banyak Sisanya. keturunan mereka. Ya, di samping tentunya kaum bumi putra di Ekuador, di Chile, di Peru dan lain sebagainya itu terjadi. Nicaragua atau mereka nyebutnya Nicaragua dan sebagainya. Jadi Kolombia dan sebagainya, di mana kita mengetahui perdagangan narkoba dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang boleh dikatakan mengherankan ketika itu terjadi di Amerika Selatan. Orang bilang, kok sampai tapi itu memang sudah merupakan semacam ya adat mereka lah seperti itu. Luar biasa. Dari Amerika Selatan, Bang Nuim, pendengar nih kita ajak berwacana luas tentang dunia biar tahu geopolitik lah. Ini di Afrika Selatan, sementara Pak Jokowi sedang di sana dengan BRICS-nya, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Tapi sebelum kita cerita masalah BRICS, bagaimana strategi Indonesia, kita dengar dulu tentang Niger, Bang. Ini kan negara Muslim nih, dengan Presiden Muhammad Bazoum yang nampaknya dikudeta. Ini termasuk anak kesayangan Amerika. Apa yang akan terjadi di Afrika Barat ini, Bang Nuim melihat? Sebuah junta Niger sedang berkuasa di sana. Silakan Bang Doyo. Ya, ini akan terjadi semacam perang saudara karena ribuan orang sekarang mengatakan kalau sampai katanya itu kekuatan ECOWAS, satu pengelompokan dari negara-negara di Afrika Barat, kalau sampai karena mereka mengancam akan melakukan hukuman terhadap Niger kepada para jenderal di sana, mereka akan melawan. Mereka tidak akan mau menerima. Mereka mulai berteriak-teriak, memaki-maki Perancis dan lain sebagainya yang telah melakukan penjajahan di daerah-daerah di Eropa, di Afrika Barat dan lain sebagainya. Jadi ini kelihatan akan terjadi sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa seorang presiden yang dalam tanda kutip telah dipilih secara demokratis bisa disingkirkan begitu saja? Kenapa kemudian orang marah? Tetapi kenapa presiden yang dipilih secara demokratis, itu Muhammad Morsi di Mesir, orang diam saja ketika Abdul Fattah Sisi mengambil alih? Kenapa misalnya orang diam saja ketika Front Penyelamatan Islam di Aljazair yang sudah pasti akan menang dalam pemilihan umum dan berjanji akan mendirikan negara Islam, kenapa ketika dikudeta orang diam saja? Kenapa sekarang orang ribut? Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan. Jadi adanya istiqamah, ya, tidak konsisten dan lain sebagainya, ini menimbulkan mengurangi kepercayaan orang terhadap kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Memang kita tidak bisa menerima suatu kudeta seperti itu kalau kita memang percaya kepada demokrasi. Tetapi itulah yang terjadi sekarang karena mereka tidak percaya. Kita melihatlah apa yang disebutkan sebagai demokrasi yang terjadi di Thailand. Ya, yang menang juga tidak bisa secara langsung menjadi Perdana Menteri, atau yang menang tidak langsung menjadi besi pemerintahan. Jadi ini terjadi di Amerika Selatan, ini bukanlah sesuatu yang baru. Karena kita lihat baru-baru ini Bolsonaro yang berkuasa di Brazil itu melakukan pembabatan terhadap paru-paru bumi, yaitu hutan-hutan Amazon dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Dan orang seakan-akan tidak bisa berbuat sesuatu apa dan mengatakan ya bagaimana itu hak dia, tapi itu bukan hak dia dalam arti kata yang sesungguhnya, karena itu hak umat manusia secara keseluruhannya. Itu yang penting. Jadi ini yang terjadi sekarang di Ekuador ini bukan hal-hal yang ya bagi kita menyedihkan, tapi tidak menakjubkan, karena ini sudah merupakan bagian dari semacam budaya mereka. Dan ini ya kalau dia tidak menghendaki seseorang untuk menjadi presiden ketika dia mencalonkan diri dalam satu demokrasi, ya sudah didor saja, nggak ada masalah, bisa saja dengan mudah kan, dengan mudah bisa saja. Apa payahnya untuk hal seperti itu? Jadi ini yang terjadi sekarang di negara seperti di Ekuador ya. Ya, luar biasa. Nampaknya pertemuan di Afrika Selatan menjadi sorotan dunia ketika mengejar takdir untuk mendapatkan keadilan keekonomian dunia. Apa yang Bang Nuim lihat, rerotan negara akan bergabungkah menjadi sebuah blok baru dunia secara ekonomi, atau ada cerita cuan lain atau keuntungan lain dari pertemuan di Afrika Selatan yang sedang berlangsung sekarang ini gitu, Bang? Ya, menarik bahwa ini diselenggarakan di kota Johannesburg. Orang Afrika Selatan suka mengatakannya Joburg. Joburg. Ya, Johannesburg ini Joburg. Mereka menyebutnya begitu, tidak mau pakai panjang. Nah, ini kota, sebelum kita bicara mengenai soal BRICS. Betul. Ini kota ini paling ditakuti. Pernah
kalau ada pendengar Rasil tuh melihat permainan rugby di Australia itu, manusianya ya Allah macam itu tulang besi, urat kawat tulang besi, manusianya gede-gede. Itu pemain-pemain rugby dari Australia ketika akan bertanding di Joburg, itu mereka dirampok, mereka bisa dirampok. Gede-gede gitu. Daerah itu daerah paling di antara yang paling gawat. Itu katanya begini, kalau sekiranya mobil saudara akan dibajak, saudara ditahan di tengah jalan, maka disuruh keluar dari mobil oleh orang yang membajak, yang orang yang membajak mobil saudara ini punya senjata, dan saudara ketika akan membuka sabuk pengaman, pakai tangan kanan, karena di sana nyetirnya seperti di Indonesia ya, di sebelah kiri. Itu bahaya. Karena yang akan membajak ini menyangka Anda akan mengambil senjata dari sebelah kiri saudara. Jadi kalau mau buka sabuk pengaman harus pakai tangan kiri gitu ya, supaya mereka yakin bahwa Anda tidak akan mengambil Anda. Ini kalau sekiranya Indonesia bukan satu-satunya, ada 23 negara, termasuk Arab Saudi, termasuk Emirat, termasuk Iran, yang kepingin untuk menjadi BRICS ya. Jadi BRICS ini kan termasuklah Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, South Africa. Ini punya kekuatan sebagai suatu persekutuan begitu. Tapi seperti kalau kita lihat ada ASEAN, ada NATO, ada macam-macam. Nah, ini hanya murni merupakan investasi, merupakan. Nah, Indonesia masih berpikir apakah ada yang mengatakan tidak usah memikirkan BRICS. Lebih banyak konsentrasi pada soal ASEAN saja. Jadi di Asia Tenggara daripada di BRICS. Tapi ya, barangkali kalau memang nanti diputuskan bahwa kalau masuk menjadi anggota BRICS, itu Indonesia akan lebih banyak bisa mendapatkan investasi, ya tentunya Indonesia akan memutuskan. Dan ini harus ditentukan, ya di sana ikutkan menteri segala urusan, yaitu Luhut. Berikan masukan-masukan kepada Jokowi, apakah akan menjadi anggota BRICS atau tidak Indonesia. Karena selama ini bertahan terus BRICS ini, tidak bertambah-tambah. 23 negara sekarang ini sedang menunggu kesempatan untuk menjadi anggota BRICS. Nah, apakah ini nantinya akan memudahkan bagi Indonesia untuk, karena negara Indonesia negara keempat terbesar di dunia. Itu dengan jumlah penduduk ya, itu setelah India, Tiongkok, Amerika dan Indonesia. Jadi kalau dulu kan pertama itu Tiongkok paling banyak, kemudian India, sekarang tidak, India, Tiongkok, Amerika dan Indonesia. Ini terserah tentunya kepada pertimbangan apakah menjadi anggota BRICS akan lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, wallahu alam. Pokoknya 23 negara. 23 negara. Karena melihat keadaan di Tiongkok sendiri pun mereka sudah agak kewalahan karena pengangguran di kalangan anak-anak muda antara umur 16-24 tahun di Tiongkok itu sudah melebihi 20%. Dan di sana juga gaji itu lulusan universitas, apalagi kalau lulusan universitas yang tidak ternama, jadi universitas di kota-kota kecil misalnya, itu gaji mereka itu dalam dolar setahun paling-paling 2 ribuan dolar. Jadi tidak bisa dikatakan terlalu hebat. Nah, Tiongkok ini juga sedang mengalami jumlah manusia yang banyak dan kurangnya penampungan untuk mengisi lowongan-lowongan yang ada itu terbatas sekali, dan itu tergantung dari universitas-universitasnya. Yang menariknya, ketika banyak orang di Indonesia yang mengatakan kita harus belajar bahasa Mandarin, atau kalau di Medan bahasa Koi, banyak sekali itu ribuan jutaan anak-anak di Tiongkok itu yang ingin belajar bahasa Inggris supaya bisa belajar di luar negeri. Nah, inilah. Begitu kejadiannya. Menarik. Ya, karena begini, ya mau tidak mau kita harus mengakui, 1 dari tiap-tiap 4 orang di permukaan bumi ini mampu berbahasa Inggris. Begitu menurut statistik. Jadi, walaupun tentunya bagus untuk belajar bahasa Mandarin kalau bisa, karena yang tidak banyak diketahui, apalagi orang-orang yang sama sekali tidak mau tahu tentang terutama sejarah Islam, bahwa di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, itu Tiongkok mengirimkan permintaan kepada Utsman bin Affan untuk mengirimkan ahli-ahli militer Islam untuk melatih militer mereka, untuk melatih laskar-laskar mereka. Dan setelah mereka melatih laskar-laskar di Tiongkok, mereka bukan tidak diizinkan, dibujuk supaya jangan pulang.
kembali ke Madinah. Mereka diminta, dianjurkan menikahi perempuan-perempuan setempat. Kemudian mereka diminta untuk menjadi penasehat dalam bidang administrasi kenegaraan dan lain sebagainya. Jadi ini tidak boleh dilupakan. Itu di zaman Utsman bin Affan. Nah, itu kalau mau tahu, makanya Ibnu Battuta sempat melakukan perjalanan, makan waktu 2 tahun sebelum dia sampai ke Tiongkok, dan dalam perjalanan pulang dia singgah di Sriwijaya di Palembang di Sumatera Selatan. Masya Allah, luar Ya, biasa. ini kan payah masuk di akal bahwa mesti tahu Tiongkok minta bantuan. Utsman bin Affan. Ya, luar biasa. Nah, Bang Nuim, ini banyak orang bingung melihat dunia ini. Perang di Ukraina, Rusia nampaknya bukan semakin kecil, makin besar saja. Belarusia dengan tetangganya juga sudah siap-siap. Entah bagaimana Laut Cina Selatan pun makin membara. Tapi banyak orang bilang, Pak Ustadz bilang katanya, makar Allah akan tiba saatnya. Apa yang Bang Nuim bisa, apakah kita ada sebuah ikhtiar, doakah, atau sebuah apa yang bisa dilakukan di tengah keluarga kita, di tengah zaman yang semakin, waduh, ini garuk-garuk, bikin garuk-garuk kepala kita ini. Silakan Bang Nuim. Ya, masalahnya kan masalah angkara murka. Ini angkara murka. Jadi apa yang terjadi ini menunjukkan, makanya dikatakan oleh Rasulullah, jangan kamu yang pertama melakukan pemukulan, jangan kamu yang melakukan serangan. Ini anjuran dari Rasulullah, petuah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kamu yang pertama. Ini terjadi, dia melakukan apa yang terjadi. Mereka harusnya belajar ketika melihat tahun 70-an Tiongkok mencoba untuk masuk ke Vietnam. Apa yang terjadi? Terkepung. Masuk lalu ditutup, tidak bisa mundur lagi, sehingga harus akhirnya minta damai. Itu memalukan sebenarnya, tapi ya sudah selesai dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang sebenarnya harus kita akui terjadi, tapi kan tidak bisa kita melihat bahwa Uni Soviet itu masuk ke Afghanistan, akhirnya apa? Terbirit-birit terpaksa keluar. Kemudian Amerika masuk ke sana, terbirit-birit mesti keluar dan lain sebagainya. Kenapa Rusia mesti ingin masuk ke Ukraina? Nah, ini barangkali memang maksudnya itu untuk menunjukkan betapa manusia ini adalah munafik. Kenapa? Kenapa mereka mencela apa yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, tapi mereka tidak mencela sampai sekarang ini apa yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina. Baru saja menjadi lagi serangan lagi terjadi dan lain sebagainya. Mereka melakukan macam-macam kezaliman. Kenapa orang membiarkannya? Jadi apa yang terjadi sekarang ini? Rusia kabarnya sudah kekurangan senjata, kekurangan terutama mesiu, peluru dan lain sebagainya. Tapi Tiongkok kelihatan, karena Menteri Pertahanan Tiongkok baru saja sampai di Rusia dan berbicara dengan Menteri Pertahanan Rusia. Menteri Pertahanan Tiongkok tidak mau memberikan semacam dukungan membabi buta 100%. Dia mengatakan kita ingin agar di dunia ini jangan terjadi persekutuan, tetapi kita ingin kerjasama untuk mendamaikan segala sesuatu, karena kedamaian itu jauh lebih baik daripada peperangan yang terjadi. Nah, ini masalah Belarus, ya apa boleh buat, dia merupakan antek dari Rusia, dia terpaksa harus manut lah, dia harus turut kepada Rusia dan tidak bisa berbuat sesuatu apa. Nah, sekarang ini apa yang terjadi? Arang habis, besi binasa. Tidak pernah dikatakan oleh Benjamin Franklin ada sebuah peperangan yang baik dengan perdamaian yang jelek. Itu perdamaian itu makanya selalu dianjurkan berdamai itu jauh lebih baik. Kecuali ketika terjadi kezaliman-kezaliman yang sangat menyakiti rakyat, sangat menyusahkan, itu perlu dilakukan pemberantasan. Terutama tentunya dengan bujukan, dengan cara baik-baik. Kalau tidak mau, barulah dengan tindakan. Itu yang diajarkan oleh agama Islam kepada kita. Jadi peperangan itu tidak baik. Karena kalaupun sampai terjadi peperangan, makanya Profesor Ramakrishna Rao, yang orang Hindu ya, dia mengatakan ini Islam ini aneh katanya. Orang disuruh perang, tapi orang berperang tapi tidak boleh, anak-anak boleh, perempuan tidak boleh. Kemudian orang tua tidak boleh. Orang yang sedang beribadah, tidak peduli apa ibadahnya, tidak boleh. Tidak boleh meracuni air minum. Tidak boleh menebangi pohon-pohon yang ini macam mana katanya mau perang kayak begitu. Nah, tapi itulah ajaran Islam. Itu ajaran Islam yang dianggap remeh oleh orang-orang, tapi biarpun orang-orang yang anti-Islam dan lain sebagainya di Barat itu, tapi mereka bisa objektif kalau dalam persoalan ini. Aturannya begitu, bahwa manusianya kemudian bertindak. Ya, kita melihat dalam perang
perang salib misalnya. Itu kalau kita baca seperti dikatakan oleh sejarawan Inggris John Mann, kalau kita baca sejarah perang salib itu, kalau yang menulis itu orang Muslim, ya kita mungkin ragu. Tapi yang menulis bahwa mereka yang perang salib itu yang datang dari Eropa itu tidak segan-segan membunuh bayi, tidak segan-segan makan daging manusia, makan anjing dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu ketika dia berperang, dia kehilangan fitrahnya, dia kehilangan kemanusiaannya. Coba antum pikir begini. Kita tahu, ya ini makan waktu sedikit. Kita tahu bahwa Napoleon itu bisa menguasai seluruh Eropa. Tapi karena syahwatnya ingin berkuasa, dia pergi ke Rusia, hancur dia. Kita tahu, Hitler bisa menguasai Eropa. Tapi karena syahwatnya ingin berkuasa, dia pergi ke Rusia, hancur dia. Kita tahu, Jepang bisa menguasai Pasifik Perang Dunia Kedua. Tapi karena syahwatnya dia pergi menyerang Teluk Mutiara, yaitu Pearl Harbor di Hawaii, di Amerika. Hancur dia, akhirnya Amerika ikut perang. Nah, ini menunjukkan kalau manusia itu sudah dikuasai oleh syahwat yang tidak benar, itu celaka jadinya. Inilah yang terbukti sekarang ini. Kejadian demi kejadian, Masya Allah. Luar biasa. Bang Nuim, 30 menit, tapi pendengar ini ada yang kirim pesan. Tolong dong, sebuah nasihat dari Nuim Hayat untuk kita semua. Silakan Bang Nuim. Ini atau pantun tak apa dari Gang Bengkok sana. Silakan Bang. Nasihat ini untuk diri saya sendiri. Saya Bang? melihat misalnya baru-baru ini membaca ada seorang ahli dari Amerika bernama Haberman, yaitu dia ahli dalam soal neurobiologi, jadi ahli otak dan lain sebagainya, yang mengukuhkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah yang kita bicarakan minggu lalu. Tapi ada satu hal, kenapa di dalam Al-Quran itu, misalnya dalam Al-Alaq, ya, ini surah ke-96, terutama ayat-ayat ke-15-16, ketika Allah SWT mengatakan kepada Abu Jahal, kalau kamu tidak berhenti terus mengganggu Rasulullah beribadah, itu nanti aku cabut itu bagian depan kepala kamu. Yang di situ itu dalam bahasa Arabnya, bahasa Al-Quran, An-Nasiyah, yaitu bagian depan kepala, An-Nasiyah. Bukan itu saja, tapi Al-Quran ini mengatakan An-Nasiyah itu, bagian kepala itu di depan, di dalam kepala itu. Disitulah terdapat apa yang disebutkan oleh dalam bahasa Al-Qurannya, kadzibatin khati'ah. Itu tempat dusta, itu tempat agresi, tempat orang memikirkan sesuatu. Kenapa di situ? Kenapa? Nah, mungkin kita akan tercengang. Ya, ini dikatakan Al-Qurannya, bukan Rasulullah. Ini Al-Quran. Kenapa kok disebutkan? Kenapa tidak sebutkan saja aku sentakkan, aku rentapkan kepala kamu, atau kenapa mesti bagian kepala, bagian depan, an-nasiyah? Karena disitulah tempat seorang manusia memikirkan, merencanakan agresi dan lain sebagainya. Jadi Allah SWT mengatakan, aku rentapkan itu, karena di situ tempat kejahatan, agresi, segala macam kejahatan, motivasi itu, dan kebaikan juga di situ. Aku sentapkan. Nah, kemudian ada yang mengaitkannya dengan kenapa kita kalau wudu itu di bagian depan kepala. Kasih air. Selain tentunya tangan, lengan, kemudian mulut, telinga, dan lain sebagainya. Kenapa bagian depan kepala itu kita wudu juga untuk dibersihkan? Karena disitulah tempat kita memikirkan kejahatan dan kebaikan. Ini yang dikatakan oleh bagaimana ini Al-Quran turunnya hampir 1.500 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu. Bagaimana Al-Quran ini kok bisa tahu soal yang baru sekarang ini ditemukan oleh manusia, yang disebutkan prefrontal cortex, jadi bagian depan kepala. Dulu dalam terjemahan Al-Quran ada bilang ubun-ubun dan lain sebagainya, tapi tidak, itu cortex di depan itu. Disitulah tempat segala macam agresi manusia, segala itu di situ dipikirkan. Makanya Allah mengatakan, aku sentapkan itu, aku cabut itu. Ya, kenapa tidak disebutkan hanya bagian depan kepala? Tidak, tapi disebutkan bagian depan kepala, tempat kebohongan dan tempat dosa direncanakan. Nah, inilah ajaran agama Islam. Bagaimana? Luar biasa. Sudah ada jelas dalam literasi kita. Masya Allah.
Terima kasih Bang Nuim telah memberikan pencerahan di pagi hari ini dan memang selalu ditunggu-tunggu Senin pagi bersama Bang Nuim Hayat. Insyaallah tambah sehat, segar, bugar dan bermanfaat untuk orang banyak Bang Nuim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat menikmati Melbourne, kota salah satu yang luar biasa di bukit ini. Tolong dibadalkan kenikmatannya ini Bang, buat doa buat negeri kita. Masya Allah. Amin. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.